Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Ilham dengan NIM 25111206841 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar literasi digital dalam kehidupan akademik dan profesional. Nah, di era sekarang nih, hampir tidak ada aktivitas yang lepas dari teknologi, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, sampai mencari hiburan. Semuanya menggunakan perangkat digital. Namun, mampu menggunakan teknologi saja tidak cukup. Kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya dengan benar, cerdas, dan bertanggung jawab. Itulah yang disebut dengan literasi digital. Nah, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, menilai, serta menciptakan informasi melalui media digital secara bijak. Jadi, bukan hanya soal bisa membuka aplikasi atau mengoperasikan komputer, tapi juga bagaimana kita menyikapi informasi yang kita terima dan bagaimana kita berperilaku di dunia digital. Sekarang, mari kita bahas mengapa literasi digital sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, dalam lingkungan akademik, teknologi sudah menjadi bagian dari sistem pembelajaran. Banyak sekolah dan kampus menggunakan platform pembelajaran secara daring. Nah, jadi tugas dikumpulkan secara online, materi dibagikan dalam bentuk digital, bahkan ujian pun dilakukan melalui sistem komputer. Nah, jadi jika seseorang tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik, ia bisa kesulitan mencari informasi yang akurat. Di internet, informasi sangat melimpah, tetapi tidak semuanya benar. Ada berita palsu, opini yang tidak berdasarkan fakta, bahkan konten yang sengaja menyesatkan. Nah, dengan literasi digital yang baik, kita bisa yang pertama itu menentukan mana sumber yang terpercaya. Yang kedua itu mengelola informasi menjadi pengetahuan. Yang ketiga itu menghindari tindakan menyalin karya orang lain tanpa izin. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, selain dalam dunia pendidikan, literasi digital juga sangat penting dalam dunia kerja. Nah, jadi saat ini banyak pekerjaan yang berbasis teknologi, komunikasi dilakukan lewat email dan aplikasi meeting online. Nah, data dikelola menggunakan sistem digital. Bahkan promosi dan pemasaran dilakukan melalui media sosial. Orang yang memiliki literasi digital yang akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi. Mereka tidak mudah tertinggal karena mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat. Nah, selain itu, mereka juga lebih sadar akan keamanan data dan etika dalam berkomunikasi secara profesional. Sekarang, kita akan membahas 5 pilar utama literasi digital. Pilar pertama yaitu akses. Nah, akses berkaitan dengan kemampuan mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan melalui media digital. Ini termasuk kemampuan menggunakan mesin pencari dengan tepat dan memilih sumber yang dapat dipercaya. Misalnya, ketika mendapatkan tugas membuat laporan, kita harus tahu bagaimana mencari referensi yang relevan. Tidak semua situs di internet bisa dijadikan sumber. Kita perlu memperhatikan apakah informasi tersebut berasal dari lembaga resmi, penulis yang kompeten, atau sumber ilmiah. Nah, yang kedua yaitu manajemen. Nah, manajemen ini berarti kemampuan mengelola informasi yang sudah kita peroleh. Informasi dan data yang kita simpan harus diatur dengan baik agar tidak berantakan. Contohnya, menyusun file berdasarkan kategori tertentu, memberi nama dokumen secara jelas, dan menyimpan cadangan data di penyimpanan awan. Dengan manajemen yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien dan risiko kehilangan data bisa diminimalkan. Pilar yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan dalam literasi digital berarti melindungi diri dari berbagai ancaman di dunia maya. Saat ini banyak kasus pencurian akun, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi kita nih harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Gunakanlah nih kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi tambahan dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Kesadaran
terhadap keamanan digital akan melindungi kita dari kerugian yang tidak kita inginkan. Nah, pilar keempat yaitu kreativitas dan kolaborasi. Teknologi bukan hanya untuk menerima informasi, tetapi juga untuk menciptakan sesuatu. Kita bisa membuat video evakuasi, edukasi, desain grafis, presentasi interaktif, atau bahkan memulai usaha berbasis digital. Nah, selain itu, teknologi memungkinkan kita bekerja sama tanpa batas jarak. Nah, tugas kelompok bisa dikerjakan secara daring. Diskusi bisa dilakukan melalui video conference. Nah, kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan di era globalisasi. Pilar kelima adalah etika dan tanggung jawab. Etika digital berkaitan dengan bagaimana kita bersikap di dunia maya. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita tetap harus menjaga sopan santun. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan menghina atau menyerang orang lain di media sosial. Setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital. Apa yang kita unggah hari ini bisa berdampak di masa depan. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab atas setiap tindakan kita di dunia digital. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kelima pilar ini membantu kita menghadapi tantangan abad 21. Nah, abad 21 ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, informasi yang menyebar dalam hitungan detik, persaingan kerja semakin ketat, kemampuan digital menjadi salah satu syarat utama dalam berbagai bidang. Nah, jadi tanpa literasi digital, seseorang akan kesulitan bersaing. Namun, dengan kita memahami 5 pilar tadi, kita bisa mengakses informasi yang benar, mengelola data dengan efektif, melindungi diri dari ancaman siber, berinovasi, dan bekerja sama secara global. Nah, yang keempat itu menjaga etika dalam berinteraksi. Nah, contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari cukup sederhana. Saat kita mengerjakan tugas, kita mencari referensi dari sumber terpercaya. Kita menyimpan file secara teratur. Kita tidak menyalahin karya orang lain. Kita juga tidak sembarangan membagi informasi pribadi. Nah, jadi dalam dunia kerja ini, kita menggunakan email dengan bahasa yang profesional. Kita menjaga kerahasiaan data perusahaan. Kita bekerja sama dengan tim melalui platform digital dengan penuh tanggung jawab. Baik, dari semua pembahasan ini dapat kita pahami bahwa literasi digital ini bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar. Nah, jadi dunia itu terus berubah dan teknologi akan terus berkembang. Jika kita tidak meningkatkan kemampuan kita bisa tertinggal. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita memiliki kesempatan besar untuk berkembang. Nah, jadi teknologi ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Namun, jika digunakan tanpa pemahaman dan tanggung jawab, teknologi juga bisa membawa dampak negatif. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tingkatkan kemampuan literasi digital, gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan berkembang. Nah, jadilah pengguna digital yang cerdas, kreatif, aman, dan bertanggung jawab. Baik, demikian penjelasan mengenai pilar-pilar literasi digital dalam kehidupan akademik dan profesional. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan memotivasi kita semua untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan abad 21. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.